sapa dulu ini ada Bang Herwanto. Selamat malam, Bang Her. Malam, malam, malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Salam. Ada perkembangan baru Bang Her, informasi katanya penggantian PH ya Bang Her ya. Ya, saya juga baru dikirim video ya katanya pergantian PH baru. PH baru stok lama. Oh, apa dibilang tadi? PH baru stok lama ya? Lama ya. Apa tadi kamu bilang Mr. Blind? PH lama kuasa baru. Oh, PH lama. Oh, PH lama. Itu yang PH pertama ya, Bang Herwanto ya, pada saat tersangka ya, penyidikan ya. Iya, saya kalau ngelihat saya belum tahu tapi kalau lihat dari videonya kelihatannya dia lagi. Oke, oke, oke. Oke. Oke, dengan penggantian baru dan dia kembali lagi, apa pendapat Anda, Bang Herwanto? Ya. Sebelum saya jawab masalah itu, tadi saya mau naik lama juga nih saya mendengarkan diskusi di room ini kan karena tadi penuh. Full, Saya full. mau sebelum saya jawab masalah mengomentari pengacara baru stok lama ya. Jadi saya mau menyampaikan dulu, mau meluruskan kira-kira sepakat nggak nih sama khususnya Prof Eman ya. Jadi Emran. keterangan Prio itu ya menurut saya keterangan Prio itu bukan berubah 3 kali karena begini. Prio saat ditanya oleh Tony ketika dia mengatakan bahwa BAP ini berarti tidak benar ya. Prio menjawab tidak semuanya tidak benar, ada yang benar. Nah, ketika Tony bertanya, kenapa kamu dianiaya oleh penyidik Jatan Ras, dia sebutkan. Kata Prio, sejak awal saya mengatakan bahwa keterlibatan saya hanya ikut menguburkan, karena memang itu kenyataannya. Jadi, kalau umpamanya kita melihat pernyataan Prio seperti itu, artinya sebenarnya BAP awal dia memang mengatakan keterlibatan dia hanya menguburkan. Kemudian yang beredar melalui penasihat hukumnya Ririn, Tony, sama. Dia ikut keterlibatannya hanya menguburkan. Nah, kalau seandainya dibilang tulisan dia atau keterangan dia awal itu ya, tapi saya tidak menyebutnya itu keterangan karena hukum acara kita mengatakan itu bukanlah keterangan yang diberikan. Karena pada saat itu disebut perlawanan. Cuma hakim mempersilahkan dia membacakan itu. Nah sekarang sebenarnya gampang untuk membuktikan apakah tulisan itu yang dia bacakan itu benar dia yang mengarang atau benar keterangan dia Ririn yang menulis. Alhamdulillahnya sekarang Prio membuat surat pernyataan. Nah ini ditunjukkan ke media tuh saya lihat. Tinggal disesuaikan tulisan pernyataan Prio itu sama surat yang kemarin dia buat, yang katanya sekarang ada di majelis, dicocokkan. Tulisannya sama enggak? Atau berbeda? Jadi kalau menurut saya andai pun tulisan dia yang dia ucapkan saat waktu perlawanan itu, ya, itu Persepsi. beralasan enggak? Ya eksepsi, kita sebut eksepsi lah. Tapi itu kan saya tidak menyebut itu saat dia memberi keterangan. Nah saat inilah yang disebut keterangan. Nah kalau seandainya majelis hakim meyakinkan bahwa wajar kalau seandainya dia kita sebut plain plan lah. Tapi dalam dia memberikan alasan kenapa dia mau membacakan, ya, karena itu atas permintaan Ririn. Nah tadi saya juga buat video. Saya bilang apa yang diucapkan oleh Prio ini memang sangat mengandung resiko. Kenapa? Karena dia tinggal satu atap sama Ririn. Ternyata ada orang nge-DM saya. Ada orang nge-DM saya sama berkomentar, "Bang, itu Prio sama si Ririn sudah tidak satu sel lagi." Nah, itulah yang membuat Prio berani
berkata seperti di pengadilan. Kalau seandainya dia masih satu sel sama Ririn, dia nggak berani. Nah, artinya nanti kita kembalikan ke majelis hakim. Ya. Apakah catatan dia yang dia bacakan itu pantas untuk dicabut dengan alasan seperti itu? Kita kembalikan ke majelis hakim. Namun, mohon maaf sekali lagi, kita tidak bisa semerta-merta mengatakan bahwa Priyo ini 3 kali berubah-ubah. Karena yang saya tangkap, yang menurut saya dia berkata jujur, dia tetap mengakui bahwa pada saat di BAP dia mengalami penyiksaan, diakui. Tetapi kata dia, keterangan dia tetap, keterlibatan dia hanya ikut menguburkan. Dan dia mendapat penyiksaan, kenapa? Kata Tony, kan diulang lagi tuh. Karena saya mengatakan sejak awal keterlibatan saya hanya ikut menguburkan. Nah, artinya menurut saya dia cukup konsisten. Sekarang pun dia tetap mengatakan, bahkan dia mengulang, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena faktanya memang seperti itu. Berarti saya menilai dia cukup konsisten. Nah, terkait dengan tulisan itu, kita kembalikan ke majelis hakim. Benar nggak tulisan si Ririn? Alhamdulillahnya dia sekarang membuat catatan tangan, tinggal dibandingkan. Itu yang sebagai pembukaan awal ya. Nah, kemudian saya tadi memperhatikan teman-teman berdiskusi. Saya kok jadi agak heran ya. Yang pertama, apakah teman-teman ini akan percaya apa yang diucapkan sama Priyo kalau seandainya Priyo ini sejalan sama teman-teman? Padahal kita kemarin malam mengatakan kita tunggu Priyo menyampaikan keterangannya di muka persidangan. Begitu Priyo menyampaikan yang tidak sejalan, mulailah muncul orang-orang mengatakan, ini ada itu, ini ada itu. Terus bagaimana lagi kita mau berdiskusi secara objektif kalau seandainya ketika dulu bayangkan itu penasihat hukumnya Ririn. Siapa yang mengatakan ini Priyo? Dia ada di sana, dia pelaku. Begitu Priyo mengatakan seperti ini, berubah semua. Wah, bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Nah, maksud saya begini loh. Saya sepakat kalau room ini kita sebut edukasi. Tapi baru sebentar saya mendengarkan, menurut saya edukasinya di mana ya? Apakah mesti Priyo itu memberikan keterangan harus sejalan dengan teman-teman yang ada di sini, baru Priyo bagus. Ini baru kesaksian oke dan lain sebagainya. Ya jangan begitu juga dong. Maksud saya, kita berusaha. Saya sejak awal mengatakan begini. Ketika ada sedikit orang tidak sepaham sama saya, tapi saya membuat video, saya pastikan ketika saya menganalisa suatu peristiwa hukum, saya pastikan saya bertanggungjawabkan kepada diri saya, kepada keluarga saya, kepada masyarakat, kepada hukum itu sendiri, dan kepada Tuhan saya bertanggungjawabkan analisa hukum saya. Artinya dunia akhirat saya bertanggungjawabkan penjelasan saya. Nah sekarang kan sangat disayangkan nih, kita malam sudah sepakat, kita tunggu dengar penjelasan dari Priyo. Kok sekarang kita mengatakan bahwa ini berbohong, itu ini. Ya kita lihat juga dong peristiwanya gitu kan. Yeah. Nah jadi saya begini, mau mengatakan begini. Saya kenapa ibaratnya tidak begitu respect ya terhadap penasihat hukumnya Ririn. Karena begini, saya 2011 itu mungkin sudah bolak-balik menangani perkara yang diliput oleh media. Tapi barulah sekarang saya melihat ada penasihat hukum yang melakukan pembelaan ya, dalam rangka melakukan pembelaan, tapi begitu tidak ada remnya, mengatakan hal dengan menggebu-gebu, hanya mendapatkan keterangan dari seseorang. Nah ini yang maksud saya sayangkan juga gitu kan. Saya sayangkan juga, maksud saya dukung. Dulu saya dukung ketika perkara Pina Cirebon. Tapi untuk kali ini menurut saya sulit sekali gitu untuk bisa menyamakan persepsi kepada rekan saya yang menurut saya kelihatannya terlalu membabi buta dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat. Gitu. Nah contohnya gini, saya kemarin berharap
ketika Priyo menyampaikan keterangannya di muka persidangan, idealnya ya rekan kita ini tanya sama Ririn, benar nggak dia begini-gini? Itu dulu, pastikan dulu. Nah, kita anggap dia dalam keadaan bingung lah. Tapi ternyata begitu di depan media massa, ya menurut saya tetap pada pendiriannya. Nah ini yang menurut saya, yang ibaratnya ini saya dikirimin video ini kan, ada keterangan dari Priyo mengatakan ada keterlibatan penasihat hukumnya. Kemudian buat surat pernyataan. Nah ini kan jadi panjang lagi nih. Bisa jadi nanti berujung kepada pidana. Ini yang saya sangat sayangkan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Prof. Oke. Mungkin nggak ini saya tambahkan sedikit. Tadi memang karena betul nih. Jadi begini, kalau saya sih sebenarnya membatasi hanya pada apa yang memang tersaji di pengadilan ya. Di luar kaitannya dengan yang di luar, isu-isu di luar, bahkan termasuk pun ada pernyataan tadi ya. Ada pernyataan yang video yang kemudian ditampilkan itu juga sebenarnya saya nggak mau komentarin itu. Yang kedua kaitannya dengan gayanya, siapa namanya? Bang Tony ya. Di awal memang saya bilang ini passion gitu loh. Masing-masing PH tuh punya karakter tersendiri, cara-cara tersendiri. Bahwa memang ada apa yang namanya, artinya kita nggak sependapat dan lainnya itu saya nggak mau komentarin itulah. Itu gaya masing-masing lah ya, masing-masing. Jadi begini, kenapa saya bilang itu orang berubah-ubah? Karena kalau misalkan kita dasarkan pada orang ini sebenarnya dia orang yang cemas, gampang sekali diarahkan begono begini. Jadi kenapa saya bilang dia punya 3 keterangan? Nah, 3 keterangan ini saya hanya bicara berdasarkan apa yang sudah dituangkan yang tersaji di pengadilan. Pertama, yang tersaji di pengadilan itu adalah apa? Dakwaan. Dakwaan itu diperoleh dari keterangan yang dia berikan sebelumnya pada penyidik. Yang kedua, tadi itu dalam konteks pembelaan atau bantahan, itu dia juga menyampaikan sesuatu yang berbeda, yang kemudian membantah dari dakwaan itu sendiri. Nah, yang ketiga, tadi ini kemudian ada lagi perubahan, apa yang sudah dinyatakan sebelumnya, lalu kemudian dibantah lagi sama dia. Nah, saya nggak ke latar belakangnya. Apa sih yang sebenarnya yang mendasari kenapa sampai dia berubah dan sebagainya. Karena ketiga-tiganya punya latar belakang nih. Ya kan? Ketiga-tiganya punya latar belakang. Kita ini sebenarnya mau merujuk pada latar belakang yang mana? Kan begitu. Makanya saya sampaikan bahwa orang ini nggak konsisten. Nah, kalau seandainya dia konsisten, berarti sejak awal dia cuma satu. Terlepas dari mungkin ada teman-teman bilang, oh ini dia under pressure dan sebagainya. Dia di pressure sebelumnya itu sama penyidik, lalu kemudian sama Ririn juga dia di pressure dan sebagainya. Nah, itu soal lain saya. Itu soal lain. Nah, tapi apa yang sudah tersaji itu merupakan 3 bentuk keterangan yang berbeda-beda. Yang kemudian ini membuat situasinya menjadi confused, menjadi membingungkan. Itu makanya karena tidak adanya konsistensi ketika dia sampaikan, jadi kita bingung kira-kira yang mana kesaksian dia itu yang berkualitas. Kira-kira yang mana? Karena ada 3 keterangan yang kemudian berbeda-beda. Nah, contoh, kalau misalkan dia berbeda dengan dengan dakwaan, berarti kan dia bantah dakwaan itu. Ya. Yang paling mudah ini kaitannya dengan apa? Locus delicti-nya. Sebelumnya dinyatakan di situ kan ada locus delicti-nya kan 1. Tapi rupanya tadi itu ada 2 tuh. Ruko. Ada 2. Berarti terjadi inkonsistensi. Nah, terjadi inkonsistensi. Yang kedua, dalam dakwaan itu kan orang itu kan didakwa secara bersama-sama. Berarti terjadi meeting of mind di sana. Ada kesepakatan mereka di antara kedua belah pihak untuk melakukan pembunuhan. Tapi dalam keterangan dia berikutnya, dia sampaikan bahwa dia hanya bertindak untuk membantu menguburkan. Saya nggak mau berasumsi dulu. Kalau asumsi saya mungkin indikatornya itu adalah fakta bahwa ada 5 orang yang terbunuh. Coba bayangkan kalau misalkan 5 orang yang terbunuh dan pelakunya cuma 1. Pasti terjadi pembagian perannya di situ. Ya kan? Pasti itu. Dan pembagian peran itu pasti by deal. Pasti dasarnya kesepakatan. Itulah yang disebut dengan apa? Meeting of mind. Nah, meeting of mind. Nah, makanya kalau tadi saya bilang dia berubah-ubah, saya hanya berangkat dari fakta. Memang ada 3 kali perubahan. Itu yang menjadi problematik. Kalau misalkan sejak awal dia konsisten, kita nggak mungkin diskusi di sini nih.
Nah, itu. Artinya dia secara konsisten dia sampaikan bahwa sebenarnya, oh ya, ini yang menjadi intelektual dadarnya adalah si ini. Dia tunduk pada apa yang sudah dinyatakan sebelumnya dalam dakwaan. Kalau dia sampaikan itu, rupanya kan nggak seperti itu. Yang kedua itu, kayak apa namanya, dia kan sebelumnya saya bilang begini, kalau kita hanya merujuk pada pengakuan dan kesaksian, ini sangat volatile. Karena bisa jadi mereka akan menyatakan sesuatu apa adanya. Tapi sangat mungkin semua orang itu pada akhirnya tuh pakai pendekatan oportunis nih. Dia akan melakukan self defense untuk dalam kepentingan menyelamatkan diri, ya kan? Nah, contoh yang paling mudah kita bisa lihat di pada case-nya Sambo lah. Tadinya itu keterangan mereka itu terintegrasi semua tuh. Semua orang itu di brief dulu melakukan tapi ketika di persidangan berbeda mereka. Pada akhirnya berhadapan-hadapan. Masing-masing saling membantah dalam kepentingan diri, dalam kepentingan mereka untuk apa? Masing-masing menyelamatkan diri. Itu yang menjadi masalah ya, karena balik lagi ya, pendekatan saintifik itu kan menjadi persoalan pada case ini kan. Jadi semua fakta itu hanya didasarkan pada apa? Pada testimoni, dan ini menjadi sangat rapuh. Itu sebenarnya. Oke. Mr. Ji, Ayo siap. izin tambahin sedikit Mr. Ji. Boleh, boleh. Oke, kan ada pertanyaan. Kenapa keterangan saksi, satu saksi bukan saksi? Kan hakim, makanya majelis hakim tidak menjadikan satu saksi sebagai patokan. Harus ada dikuatkan dalam alat bukti lain. Karena memang kesaksian ini tidak seperti scientific evidence ya. Apakah CCTV ataupun chatting-chatting. Itu pun harus dikuatkan dengan digital forensik. Diproses dulu kan, maka menjadi ilmiah dia. Beda dengan keterangan saksi. Keterangan saksi kan manusia. Dia bisa dipengaruhi oleh tekanan. Ada kepentingan pribadi. Dan dia bisa rekayasa. Poin-poin ini ya yang bisa melekat kepada Priyo. Makanya walaupun hari ini Mr. Ji, kan kita bicara lagi hukum nih. Proses persidangan, walaupun hari ini Priyo katakanlah misalkan contoh itu mungkin murni benar, tapi majelis hakim tetap dia tidak bisa melihat itu murni. Di benak majelis hakim udah prinsip mereka itu. Dia harus dikuatkan dengan alat bukti lain, Mr. Ji. Ini penting untuk teman-teman yang di bawah. Jadi nggak bisa keterangan hari ini kemudian dikatakan murni itu benar, nggak bisa. Karena tadi manusia dipengaruhi dengan tiga poin tadi, bisa tekanan, bisa ada kepentingan pribadi, bisa juga dia rekayasa. Beda dengan alat bukti elektronik itu ada proses digital forensik, baru dia menjadi murni tadi. Scientific evidence. Keterangan saksi bisa menjadi saintifik ketika ada alat bukti lain yang dikuatkan. Kalau masih satu seperti ini, dia belum bisa disebut saintifik ilmiah, nggak bisa. Harus perlu diuji dengan alat bukti lain. Demikian, terima kasih. Oke, saya sekarang mau bertanya sama Bang Herwanto. Bang Herwanto mau ngomong atau saya tunggu pertanyaan saya nih? Boleh, tunggu pertanyaan aja. Oke, nih. Tadi kan keterangannya Priyo nih sudah menjelaskan begitu detail sehingga membuat kita menjadi tahu nih bahwa kejadiannya tuh seperti ini. Sekarang saya mau tanya nih, kira-kira apa alat bukti apa yang mendukung keterangan Priyo ini, Bang Herwanto? Menurut Anda dulu. Ya, kalau alat bukti yang menjelaskan keterangan si Priyo ya, ini sekaligus menjawab tadi yang Profesor sampaikan, dan kepada teman-teman juga ini perlu kita luruskan juga. Jangan berita menyebar itu seolah-olah 5 orang dibunuh oleh 1 orang. Kalau dua orang ini kan ya kita anggap artinya tidak termasuk, artinya orang yang memiliki kekuatan. Ini kan gambaran orang selalu mengatakan, apa mungkin 5 orang dibunuh dengan 1 orang? Ya, ini ada yang usia 8 bulan sama 7 tahun. Kita anggap 3 orang lah ya. Tapi walaupun faktanya 5 orang, tapi artinya bisa jadi. Tapi mendengar keterangan Priyo bahwa Budi itu dibunuh di kiosnya, sejak awal saya pernah menyampaikan, kalaulah Budi itu dibunuh sesuai dengan keterangan
penasihat hukumnya Ririn, dia disikat di ruang tamu tuh, gambaran saya benturan ketika orang mendapatkan penyiksaan itu akan begitu besar, ya, teriakannya, ya, kesakitannya itu akan menimbulkan kegaduhan di rumah itu sehingga bisa membangunkan orang. Nah, yang menurut saya keterangan Priyo ini bisa masuk akal, kalaulah Budi dihabiskan di rumah di kios itu, menurut saya masuk akal. Masuk akalnya artinya di sana Budi dihabisin sendirian, apalagi dia mengatakan bahwa barang mau masuk, artinya Budi keluar, kemudian dia ke sana. Menurut saya lebih masuk akal itu ya. Nah, kalau alat bukti umpamanya dia mengatakan seperti itu, ya sama, ibaratnya kemarin kan Mr. Jim sempat tuh tanya jawab sama Mr. Blind kan, bagaimana Mr. Blind ininya dicabut? Artinya di BAP bisa nggak dicabut? Bisa. Artinya yang disebut alat bukti adalah saksi memberi keterangan di muka persidangan. Kalau itu clear ya, kita tidak mungkin berdebat tuh. Oke. Nah, artinya apa perbedaannya kalau seandainya ini berubah-ubah? Memang Ririn nggak berubah. BAP sama keterangan dia kemarin berubah juga kan? Nah, tetapi yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah ketika dia memberi keterangan di pengadilan. Saya rasa kita tidak perlu berdebat tuh, sudah sepakat lah. Nah, itu sekarang kita harus dong berani mengatakan bahwa mau keterangannya si Priyo, mau keterangannya si Ririn, ketika diberikan di muka persidangan, dia sudah menjadi alat bukti. Kalau menimbulkan keyakinan majelis hakim. Setuju. Setuju ya? Ya. Nah, jadi ibaratnya kalau umpamanya mana sih alat bukti nanti yang akan ini? Ya, saya kembalikan lagi ke majelis hakim. Kalau saya pribadi ditanya, wajar nggak tulisan yang dibacakan oleh Priyo itu dicabut? Menurut saya wajar. Bukan berarti, ini berubah, sekarang berubah. Tapi kalau kita cermati yang disampaikan oleh Priyo, sekali lagi saya ulangi nih, Priyo mengatakan berulang-ulang sejak awal dia di BAP mengatakan bahwa benar keterlibatan saya hanya ikut menguburkan. Kemudian saya dianiaya kan gitu, mendapatkan kekerasan. Nah, kalau kita nilai, punya nggak potensi bahwa dia terpaksa BAP? Punya. Kemudian tulisan kemarin dia bacakan, punya nggak potensi dia diminta Ririn bacakan? Punya. Kemungkinannya. Nah, sekarang keterangan dia ketika Tony menanyakan, wah ini kayaknya tertekan nih majelis. Majelis nanya lagi, apakah saudara merasa tertekan? Dia menjawab dengan lantang, tidak. Bisa nggak saudara melanjutkan memberikan keterangan? Bisa. Nah, artinya mana keterangan Ririn, ini keterangan Priyo yang menurut kita bisa kita terima. Kita sama-sama menyaksikan Priyo memberikan keterangan tidak dalam tekanan dan bisa melanjutkan menjawab dari pertanyaan dari Tony. Nah, BAP bisa jadi dia ini dia apalagi dia tidak membantah. Dia tidak membantah, dia mendapatkan penyiksaan, tidak membantah dia. Nah, kemarin dia mengatakan bahwa dipaksa oleh disuruh baca aja sama Ririn, kemudian katanya Ririn yang menulis. Makanya saya bilang tinggal dicocokkan, kalau majelis hakim mau mencocokkan tulisan Priyo sama tulisan Ririn kan gampang, apalagi sekarang Priyo menulis nih, udah beredar nih di media sosial, dia mengatakan bahwa saya, bahkan dia tulis di situ tuh ada keterlibatan Tony RM katanya. Nah, tinggal disesuaikan tulisan Priyo sama tulisan Ririn. Kalau tulisan itu berbeda, menurut saya majelis hakim, menurut saya punya dasar untuk tidak percaya dengan tulisan yang dibacakan di muka persidangan. Ya. Begitu. Oke. Mr. J, ini sebelum saya lupa, saya tambahkan sedikit. Boleh bro. Sini. Silakan. Jadi sebenarnya ini kan konteksnya itu pembuktian terhadap dakwaan. Iya. Jadi JPU. ada kewajiban JPU untuk kemudian membuktikan dakwaannya berdasarkan alat bukti ya. Jadi kalau kita harus merefer pada minimal 2 alat bukti yang menimbulkan keyakinan hakim, berarti itu sebenarnya merupakan tanggung jawab dari JPU. Kalau coba kita relasikan dengan keterangan yang muncul pada kemarin dan hari ini. Ini kan membantah dakwaan itu sendiri.
Katakanlah kalau majelis hakim itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Ririn ataukah yang disampaikan oleh si Prio. Konsekuensinya kan berarti majelis hakim harus menerapkan pasal 75, dakwaan batal demi hukum. Ya kan? Karena dakwaan nggak jelas. Mm-mm. Nah, sementara dakwaan itu setiap apapun yang disampaikan di dalam dakwaan itu berkonsekuensi pada pembuktian. Karena dasar dari pertimbangan hakim ketika menjatuhkan dasar pertimbangan hakim untuk kemudian memeriksa perkara itu adalah dakwaan, pasal 232 KUHP. Jadi memang ada kewajiban JPU untuk membuktikan. Lah sekarang kan kalau kita lihat ini ada silang sengketa nih, berarti ada 3 versi. Mm-mm. Versi dakwaan, versi Ririn, versi Prio. Kalau misalkan majelis kemudian meyakini kedua versi di luar versi dakwaan itu, konsekuensinya dakwaan ini Nggak ada. artinya orang-orang ini harus dibebaskan. Hmm. Kan begitu konsekuensinya. Kalau kita pakai logika yang mana yang benar, yang mana yang salah di antara kedua belah pihak ya. Hmm. Ya kan? Kalau kita merefer nih pada case-nya Eliezer sebelumnya, Sambo. Sebelumnya keterangan mereka itu kan berbeda-beda, ataukah mereka itu bikin satu keterangan yang memang kemudian sudah direkayasa sebelumnya. Tapi Pakati. kemudian terjadi perubahan. Muncullah Eliezer itu sebagai justice collaborator. Ketika muncul justice collaborator itu, kemudian BAP-nya berubah. Ya kan? Konsekuensi dari BAP berubah, dakwaan itu dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Eliezer. Berarti ada bersesuaian antara dakwaan itu dengan apa yang disampaikan oleh Eliezer. Hmm. Kalau ini berbeda, case ini berbeda. Keterangan dari Prio ini kalau seandainya dibenarkan oleh majelis hakim, dakwaannya itu patah. Itu aja. Itu sih kalau dari saya begitu, Mr. Ji. Ya, dari 3 ini ya, Prof ya, 3 ya. Versi dakwaan JPU, versi Ririn, versi Prio, begitu ya, Prof ya. Ya, kalau dulu Eliezer itu artinya dia membenarkan dakwaan karena konsekuensi dari justice collaborator sebelumnya kan. Ya. Nah, maka keterangan dia itu memperkuat dakwaan. Kalau ini kan berbeda nih, berarti cuma ada 2 front tuh. Satu front dakwaan yang kemudian diperkuat dengan keterangannya si siapa? Si Eliezer. Ya. Sementara satu versinya si Sambo CS nih. Mm-mm. Berarti mereka berhadapan-hadapan nih. Kira-kira majelis kemudian meyakini yang mana kan? Nah, meyakini yang mana? Yang satu berdasarkan apa? Keterangan. Sementara yang satu beralibi. Alibi. Nah, menurut JPU alibi itu patah. Nggak bisa, dakwaan terbukti. Kalau yang ini kita 3. Nah, 3. Masing-masing punya ada versi, 3 versi. Nah, ini yang membuat confuse, membingungkan. Saya terus terang, saya bilang membingungkan karena ada perubahan-perubahan. Saya tetap pada pendirian saya perubahan. Karena itu yang kemudian sudah terfaktakan di pengadilan. Ada perubahan kan, bahwa apa yang melatar belakangi perubahan itu, apa yang mendasari, saya nggak ke sana. Nah, yang kedua begini, kaitannya dengan kok ini ada 5 orang yang meninggal, ini ada 5 orang yang terbunuh. Memang deliknya pembunuhan masalahnya. Ya, 459 ini kan pembunuhan berencana ya. 458 juga pembunuhan ya. Deliknya pembunuhan. Cuma nanti kita lihat pelakunya tunggal atau pelakunya jamak. Nah, dalam dakwaan itu pelakunya jamak. Ya kan? Pelakunya ada 2 orang, maka dakwaannya itu secara bersama-sama. Saya agak teknis nih, tes saya agak teknis yuridis nih. Saya masuk ke sana. Karena ini konsekuensi pembuktian. Ketika jaksa itu menyatakan pembunuhan secara bersama-sama, berarti ada kolaborasi di antara kedua itu. Dalam bentuk meeting of mind, mereka punya crime intent yang sama, punya niat yang sama untuk melakukan pembunuhan. Entah nanti itu siapa yang memukul, siapa yang memegang, siapa yang kemudian nanti menjaga dan sebagainya, itu nggak menjadi soal. Nah, tapi memang niat jahatnya itu ditujukan untuk menghabisi nyawa orang. Itu makanya saya bilang, kalau misalkan tanpa ada, nah itulah, makanya begini Mr. G, saya balik lagi, saya ulang-ulang lagi nih, begini, balik lagi, saya agak teknis, agak teknis yuridis juga nih saya bicara. Boleh. Dalam konteks yang namanya medeplehen itu
itu para pelaku ini punya derajat yang sama. Kalau tanpa ada satu peran berarti tindak pidana tidak mungkin terjadi. Iya, Jadi di sana terjadi pembagian peran. iya. Kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Mm-mm. Nah, kalau misalkan saya pengen membunuh, saya suruh seseorang nih kemudian menjaga tuh. Tujuan orang itu melakukan penjagaan untuk saya melakukan eksekusi. Iya. Jadi Kerjasama. sebenarnya sama. Makanya saya bilang bahwa memang mereka sama-sama membunuh. Iya. Memang niatnya untuk membunuh. Dan sejak awal perencanaan mereka untuk merampas nyawa 5 orang ini. Mm-mm. Itu kira-kira itu secara faktual memang ada yang mati dan memang Iya. secara faktual ada orang yang kemudian didakwa pembunuhan. Oke. Oke, Bang Irwanto, ini kan kedua-duanya didakwa dengan melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama, pasalnya jelas. Kalau satu saling melindungi ini gimana Bang Herwanto? Kalau saya, kan sejak awal saya sudah mengatakan, kalau dakwaan itu melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama, saya sepakat. Sepakat itu saya. Saya tidak membantah itu. Hanya perannya tadi. Saya untuk ini saya sepakat dengan Prof. Emran. Ya ada yang menunggu atau apa, ngangkat dan lain sebagainya. Yang jelas memang ini dilakukan, ya 2 orang ini. Ya, nah, saya sepakat kalau itu tidak ada bantahan dari saya apakah oh enggak ini enggak, karena memang yang saya ambil ibaratnya bisa saya apa namanya ini saya petik lah dari ucapan De Priyo ini. Karena begitu dia ditanya, ya saya melihat tidak ada umpamanya dia gugup, dia ini, karena malam kan sudah saya sampaikan kepada Mr. J kan. Karena kalau seandainya ya Priyo ini menyampaikan hal yang umpamanya dibuat-buat, saya yakin Priyo akan kewalahan menghadapi majelis hakim dan JPU. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau saya melihat apa sih bedanya Priyo pernyataan pertama sama pernyataan sekarang? Menurut saya sama. Saya juga kaget ya, ternyata kan Priyo ini tahun ini kan ternyata pengacaranya Priyo juga kan. Saya baru tahu tadi aja ketika dicabut kuasanya. Oh, jadi si Tony ini ternyata pengacaranya si Priyo juga. Tetapi keterangan Priyo sama dulu sama keterangan dia sekarang nggak ada bedanya tuh. Dulu dia mengaku sebagai orang yang membantu menguburkan, hanya pelakunya beda. Sekarang dia memberikan keterangan di persidangan sama, membantu ikut menguburkan, hanya pelakunya beda. Artinya kalau seandainya dia dia memberikan keterangan seperti sekarang, dia tidak ada beban kalau seandainya dia berkata jujur. Berbeda kalau seandainya, saya prediksi kemarin, kalau seandainya Priyo tetap dengan keterangan yang awal yang mereka ciptakan ini, Priyo punya beban untuk mengsinkronisasikan cerita itu, termasuk Aman Yani, Joko, Hardi, Yoga. Nah, dia punya beban tuh. Apalagi kemarin saya melihat ada keterangan Ririn yang menurut saya akan menyulitkan Priyo. Contohnya gini, ketika kembalinya Ririn sama si Joko dari Aspen itu, kan katanya ternyata Ririn ini tidak langsung ke rumahnya Budi. Dia berhenti di kiosnya si Budi karena ada Priyo di sana. Nah, menurut saya itu yang saya katakan, Priyo tidak cukup memiliki kemampuan kalau dia memberikan keterangan yang dibuat-buat. Pasti dia akan kesulitan tuh. Nah, saya melihat tadi beberapa kali dia ditanya, menjawab dan sebagainya, saya tidak melihat tuh dia ada kesulitan dan sebagainya. Dia lancar-lancar aja. Bahkan tadi saya ngelihat malah justru Tony-nya agak lemas gitu. Gitu. Oke. Oke, Bang. Selanjutnya nih, Bang. Berangkat, ini kan semua ini didudukkan sebagai terdakwa di persidangan. Itu kan berangkat dari dakwaan dari jaksa sendiri ya, Bang ya. Berangkat dari Oke, dari dakwaan jaksa. Oke. Ya. Dakwaan jaksa jelas di situ menyatakan bahwa keduanya secara bersama-sama. Ini terlepas ada siapapun itu, aku nggak melihat itu. Berangkat dari dakwaannya jaksa berbunyi bahwa
kedua-duanya ini secara bersama-sama melakukan perencanaan pembunuhan, oke Bang? Nah, kalaulah ya sepakat ya, kalaulah nanti pada keterangannya akhirnya berbeda-beda, terus eh, gimana ke depannya nih Bang? Kalau menurut saya sepanjang keterangan Prio seperti itu sekarang, menurut saya sudah bisa secara bersama-sama mereka. Kalau keterangan Prio ya, keterangan Prio seperti itu disebut dia secara bersama-sama, menurut saya sudah bisa dikatakan secara bersama-sama. Ya, di sini di dakwaan dari jaksa ini tuh Bang, dan ini kan juga berangkat dari pemeriksaan polisi sehingga jaksa membuat dakwaan. Dakwaannya begini Bang, mungkin Abang juga sudah baca ya. Seolah-olah itu begini nih, saya narasikan dari bahasa dakwaan ini. Habis yang satu membunuh, diserahkan yang satu lagi membunuh. Diserahkan lagi palunya untuk memukul. Demikian juga, yang satu memukul kemudian diserahkan untuk memukul. Begitu Bang, jadi nggak ada perbedaan peran dari dakwaan jaksa ini Bang. Silakan Bang. Ya, saya bicara praktek ya. Ya, ya. Kalau kita dalam teorinya, ya kalau kita bicara teori nih, apa yang sudah diatur oleh KUHAP, dakwaan jaksa itu sebenarnya bisa patah gugur semua. Teorinya ya, ini teori nih. Tetapi praktek di lapangan, ya saya sendiri sebagai pengacara praktek itu kadang-kadang lelah. Lelahnya apa? Kadang-kadang ya di persidangan itu ya apa yang sudah ditetapkan oleh KUHAP, majelis hakim kadang-kadang berpikir bahwa apakah alat bukti itu diperoleh dengan cara yang sah, apakah itu yang diatur oleh KUHAP. Sepanjang majelis hakim yakin bahwa peristiwa itu ada, konyolnya saya justru dengan sangat secara objektif mengatakan konyolnya majelis hakim berani menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Oke. Saya tadi sepakat sama Prof. Imran. Sama seperti begini. Ini yang selalu dicontohkan oleh Prof. Yusril. Zaman dulu itu katanya Sayyidina Ali itu baju besinya dicuri orang Yahudi. Tetapi yang menjadi saksi Hasan dan Husain. Menurut hukum acara Islam tidak boleh menjadi saksi, tidak menjadi alat bukti. Nah kemudian itu yang mencuri bajunya Sayyidina Ali itu nggak dihukum tuh. Nah artinya ketika seseorang dijatuhkan hukuman, ya walaupun terbukti orang ini bersalah, tetapi alat buktinya tidak sah, maka jangan jatuhkan hukuman pada orang itu. Tapi prakteknya kadang-kadang ya alat bukti itu diperoleh dengan cara tidak sah, ya. Ya, makanya saya selalu mengatakan alat bukti yang sah, karena alat bukti itu bisa jadi diperoleh dengan cara tidak sah. Tapi fakta di lapangan selalu saja ketika majelis hakim meyakini peristiwa tindak pidana itu ada, dia tidak terlalu mempertimbangkan apakah alat bukti ini sah atau tidak, maka dia menjatuhkan hukuman. Nah, tapi kalau saya ditanya dakwaan, memang ngawur. Nah, kalau bicara teori, seharusnya ibaratnya kalau ngawur begini, kemungkinan orang bisa lepas. Tapi apa mau majelis hakim membebaskan kalau dia tahu peristiwa pembunuhan ini memang ada? Itu, saya kira begitu. Ya. Kita memang bicaranya memang teknis ini, jadi tidak ke lapangan ya, Bang Herwanto ya. Mr. Blind, masih ada Mr. Blind? Jadi, Ya, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. ya kalau saya sih, kalau tadi sudah dijelaskan semua sama Prof. Emran, sama Bang Maksi, sama Bang Herwanto juga ya. Cuman yang ingin saya sampaikan kembali itu, mungkin Bang Herwanto nggak nonton diskusi kita dari awal ya. Sebenarnya dari awal itu kita bicara, sampai saat ini belum ada kebenaran itu. Kita nggak bisa bilang dakwaan salah, Ririn salah, atau Prio betul, atau sebaliknya, Ririn yang betul, Prio yang salah, dakwaan salah, atau dakwaan yang betul, Prio, Ririn salah.
Nggak bisa. Semuanya kita anggap sama keterangannya. Benar. Makanya kita cari siapa yang paling benar. Kan gitu. Yang kita cari kan kebenaran. Iya, betul. Jadi kalau dakwaan jaksa seperti itu, ya itu materinya. Kalau Ririn punya pengakuan sendiri, argumentasi terhadap pembelaan dirinya, ya begitulah adanya. Termasuk juga Priyo. Iya, iya, iya. Cuman kan kita hanya melihat keterangan apa yang dia berikan. Kan begitu. Jadi kalau misalkan yang tertuang di dakwaan jelas bertentangan dengan pernyataannya Ririn, jelas juga bertentangan dengan pernyataannya Priyo. Hmm. Di dakwaan itu jelas perbuatan Priyo seperti apa, perbuatan Ririn seperti apa, dan mereka berdua kan membantah itu. Tapi seperti yang Prof. Hemran bilang tadi, sekarang ada versinya, ada 3. Versi JPU, versi Ririn, sama versi Priyo. Hmm. Yang benar yang mana? Nanti. Yang didukung oleh alat bukti lain. Karena persesuaian alat bukti itulah nanti yang menimbulkan keyakinan hakim. Walaupun ada 3-4 alat bukti tapi tidak bersesuaian, bagaimana hakim bisa yakin? Makanya di sini yang kita lihat itu kan keterangan yang diberikan. Keterangannya Priyo jelas mengatakan Ririn pelakunya. Dia melihat. Kemudian lokasinya ada 2. Dan yang terakhir dia mengatakan 4 orang itu karangannya Ririn. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah sampai saat ini keterangan Priyo itu berdiri sendiri. Silahkan nanti bagaimana caranya PH-nya dia untuk membuktikan itu kan. Begitu juga Ririn. Awalnya keterangan Ririn itu diperkuat oleh keterangan Priyo. Tapi begitu dibantah, saat ini keterangan Ririn itu berdiri sendiri. Silahkan nanti penasehat hukumnya juga membuktikan itu. Jadi inilah bentuknya edukasi itu seperti ini. Bukan kita melihat bahwa, wah ini sejalan dengan prediksi kita. Wah ini tidak sejalan, kita salahkan. Kemarin malam kita sepakat menunggu keterangannya Priyo. Kalau keterangan Priyo justru membantah keterangan Ririn, maka selesailah Ririn. Kan begitu statementnya. Hmm. Betul. Clear. Karena selama ini yang kita dengar kan persesuaian dari keterangan mereka berdua. Kalau salah satu membantah, selesai Ririn. Begitu juga nanti, selesai juga Priyo. Karena keterangan dia juga berdiri sendiri. Bagaimana saksi bisa menunjukkan itu? Dan jangan lupa, seharusnya head to head-nya kan terdakwa dengan JPU. Ini sekarang ada 3 front, berarti kata Prof. Hemran. Iya. 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 Jadi justru saya mau melihatnya aneh. Kalau memang ingin berbicara fakta, Priyo seharusnya mengatakan bahwa saya melihat kejadian itu Pak. Yang pelakunya memang dia, si Ririn yang merencanakan Pak. Lokasinya di sini, di sini, di sini. Urusan 4 orang yang dimunculkan oleh Ririn, Priyo nggak perlu mengatakan itu karangan. Biarkan itu jadi argumentasinya Ririn. Nah pertanyaan saya, kenapa Priyo harus repot-repot menutup celah itu? Hmm. Kan korelasinya nggak ada. Ririn pun dalam argumentasi dia ya, keterangan dia tidak tahu pembunuhan itu. Dia pergi keluar sama Joko. Artinya? Keterangan itu sebenarnya menguntungkan Priyo. Artinya Ririn nggak tahu. Tuduhan jaksa terhadap Priyo yang mengatakan mukul juga kan Ririn nggak tahu. Nggak lihat.
Kan sesederhana itu sebenarnya. Kalau dari sisi keterangan ya, apa yang sudah disampaikan. Alibinya Ririn sudah jelas. Dia pergi sama Joko, dia nggak tahu peristiwa itu. Itu justru jadi celah. Menguntungkan Prio. Tidak ada saksi atas tuduhan jaksa. Dakwaan jaksa yang mengatakan bahwa Prio juga memukul. Begitu kurang lebih, Mr. Z. Baik. Oke, ini sedikit biar langsung saya closing down ya. Izin Bang Hera, izin saya. Silakan. Jadi begini, saya sih tadinya berharap begini. Ini kalau kita bicara dalam konteks harapan ya, saya itu sebenarnya berharap ini. Dia hanya ada dua pilihan tuh. Satu, dia membenarkan dakwaan, ataukah yang kedua dia memberikan testimoni yang kemudian kesaksiannya itu bersesuaian dengan alibinya si itu. Cuma dua itu. Artinya dia nggak sama sekali membantah dakwaan itu. Berarti clear, kan? JPU mampu untuk membuktikan dakwaannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan keterangan dari kesaksian dari si Ririn. Cuman yang menjadi problematik itu karena dia setengah. Dia mengakui setengah dan setengahnya enggak. Itu yang kemudian ini menyebabkan ini menjadi setengah-setengah nih. Ada tiga nih. Jadi kalau misalkan JPU mengakui hakim kemudian meyakini satu versi, berarti versi lain itu nggak bisa. Katakanlah kalau dia meyakini versinya Prio, otomatis dakwaan itu ya patah dong. Nah, kalau misalkan dia mengakui, artinya mengaminkan keterangannya si Ririn, sama halnya, kan begitu. Nah, tapi kalau misalkan JPU itu kemudian hakim kemudian mengaminkan versinya si JPU, berarti hakim bisa sampai pada putusan untuk kemudian menjatuhkan pidana pada orang-orang ini. Nah, cuman problematiknya itu tuh apa? Ada pada keterangannya si Ririn. Saya paham sekali sebenarnya. Ini ada kepentingan lah ya. Nah, memang ada kepentingan untuk kemudian dia coba untuk sedikit banyaknya tuh membatasi peran dia. Karena ada kepentingan untuk kemudian penjatuhan pidananya itu jangan sampai terlalu ekstrim. Maka kemudian setengah dari dakwaan itu dibantah sama dia. Itu yang bikin situasi semakin rumit nih. Kalau misalkan dia bilang begini, jadi saya balik lagi, kalau dia bilang begini nih, kalau dia hanya pada dua hal nih, membenarkan atau menolak. Ya kan? Artinya ketika dia membenarkan, berarti seluruh dakwaan itu dibenarkan sama dia. Berarti kita cuma diperhadapkan dengan hal nih. Ya kan? Nah, dakwaan ini salah atau benar nih. Tapi karena dia muncul membantah sebagian dakwaan dan kemudian membenarkan sebagian, ini yang menjadi problematik menurut saya. Menjadi problematik. Makanya hakim itu ketika pada akhirnya hakim meyakini sekalipun nih, katakanlah hakim nggak percaya dengan apa yang mereka sampaikan. Wah, ini cuman dalam kepentingan dia untuk melakukan self defense saja nih, melakukan pembelaan diri nih, ya kan? Berarti hakim mau nggak mau, dakwaan itu salah sekalipun, keliru sekalipun, nggak cermat sekalipun, hakim harus bisa untuk kemudian mengaminkan dakwaan itu. Karena pertimbangan hakim itu hanya didasarkan pada dakwaan, ya kan? Dan JPU harus mampu membuktikan unsur-unsur atau dakwaan itu tuh berdasarkan unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam pasal tersebut. Nah, kalau misalkan dia mampu membuktikan itu, dia sudah menyajikan itu tuh, lalu hakim mempertimbangkan benar, berarti ya dua-duanya masuk. Ya kan? Kendati pun saya setuju dengan Bang Her tadi. Dakwaan itu memang banyak hal yang kemudian harus dikoreksi. Banyak sekali hal yang harus dikoreksi, dan memang itu menjadi persoalan khusus nih pada level lapangan nih. Nah, kita sering lihat ya, kalau misalkan kita lihat, kita alamin dan sebagainya, itu dakwaan itu memang dia perlu detail, dan setiap detail itu harus mampu untuk kemudian dibuktikan. Nah, ini kita contoh sekarang nih. Versinya dakwaan, lokusnya itu cuma di situ. Tapi versi terbaru lokusnya 2. Ya kan? Ya, hakim sangat mungkin nanti dia mungkin akan dilakukan sidang lapangan, saya nggak tahu nih.
untuk mengkonfirmasi seluruh keterangan ini kan. Kira-kira yang mana yang benar nih? Teman nih. Tapi kalau hakim yakin nih, waduh orang-orang ini sebenarnya bersalah, tapi dakwaannya juga keliru nih. Ya hakim akan mengikuti itu dakwaan itu, lalu kemudian tunduk pada dakwaan itu. Bagaimana nanti hakim membuat rasio desidendinya, ya kita lihat aja nanti. Kira-kira begitu. Intinya saya pun begini, jujur, saya secara pribadi nih, saya nggak dalam kepentingan untuk kemudian membela si Prio atau si Ririn ya, atau dakwaan saya mungkin lebih bersoal itu kaitannya dengan dakwaannya. Bahwa apa yang disampaikan Ririn itu juga memang potensially bohong kan? Nah, sangat mungkin bohong. Ya, cuman itu harus segala apapun yang sudah didakwakan itu mestinya harus dapat dibuktikan oleh JPU. Kira-kira itu sih dari saya. Saya mohon izin, Mr. G, saya duluan ya Mr. G. Mr. Blind, Siap. Bang Raffi, ya, Kak Jelita semuanya, Mr. Bang Maxi, Bang Her, thank you banget nih Bang Her. Salam kenal, Siap, Prof. salam kenal mulu. Ya. Siap, Siap, siap. Prof. Siap, Prof. Oke, oke. Oke, thank you ya, Kak Eza, Bang Agus. Siap, Yo, ya. Assalamualaikum Salam hormat, Prof. Malam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Eza, ini dari tadi diam aja Eza. Eza. Halo ya. Oh Eza ini. Oke lah, closing statement ya teman-teman mungkin dari Pak Maksi. Silakan closing. Siap, Mr. G. Palunya di mana Palu? Ini dia Mr. G. Ada di bawah bantal tuh, coba diambil dulu. Tidur teman-teman, itu Bang masih tidur, saya suruh closing jadi apa yang mau dibikin ini? Enggak, ada satu terakhir Mr. G ini. Ada iya. menarik. Ya. Saya bacakan. Ini ada yang dari Lulung, dia mengatakan VT terbaru Prio mengakui Tony RM memaksa Prio ikuti skenario Ririn dengan iming-iming hukuman ringan. Itu mungkin bisa Iya. Ada itu Mr. J memang. Ya, kalau ngikutin skenario ini, pasalnya ini sama nih Bang Masih, gimana Bang Masih? Ya, kalau sedikit saya menarik ini, kalau memang kalau statement ini benar kan, ini kan perlu diuji kan juga. Artinya saya pernah bilang kan, kalau berapa waktu lalu ya dengan Mr. G, mungkin ada Mr. Glenn juga ada. Kalau Ririn bohong, Prio bohong, maka Ririn sesat, Prio sesat, advokat Tony juga ikut sesat. Apalagi saya. Lebih sesat lagi. Iya dong, nanti ngoceh, nanti dikira tanpa dasar kan? Oke, saya closing statement Mr. G. Ya. Jadi sesuatu hal yang kita peroleh tidak bisa kita langsung menyimpulkan bahwa itu benar atau salah. Harus diuji secara menyeluruh, artinya dikumpulkan data, keterangan, informasi banyak-banyaknya, baru bisa kita menyimpulkan bahwa itu benar menurut kita atau itu salah menurut kita. Ketika kita sudah kumpulkan data sebanyak, jangan kemudian suatu hal yang kita peroleh kemudian kita langsung menyimpulkan bahwa itu benar atau salah. Demikian, terima kasih Mr. G. Buat teman-teman, assalamualaikum semuanya. Bang Maksi. Bang Herwanto, ada closing statement, silakan. Oke, makasih. Jadi closing statement saya artinya ketika Rio memberikan keterangan, Ririn memberikan keterangan, permasalahan siapa percaya dengan siapa, dan akhirnya saya akan mengatakan bahwa kita percaya atau tidak tergantung tingkat kecerdasan kita, pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan juga kejujuran di hati kita. Ya. Kemudian di persidangan itu saya tidak sepakat kalau mengatakan bahwa ini kan menguntungkan si Prio, ini kan menguntungkan ini. Tugas seseorang penegak hukum itu ketika berada di pengadilan, dia harus mengungkapkan kebenaran, bukan mencari ini untung, ini. Dan ya perlu saya luruskan, kenapa Prio mengatakan bahwa nama-nama itu disebutkan bahwa ini karangan itu, karena apa? Kita kan sama-sama menyaksikan bahwa itu muncul pertanyaan dari Tony, bagaimana ciri ini, akhirnya dia menjawab lah.
Artinya bukan keluar dari mulutnya Priyo itu untuk menceritakan nama-nama ini fiktif, tapi itu muncul dari pertanyaannya Tony. Ya. Jadi kembali lagi saya mengatakan bahwa di pengadilan itu tugas seorang pengacara itu bukan untung atau umpamanya melakukan pembelaan. Sekali lagi mengungkapkan kebenaran material. Sudah aja, terima kasih. Kebenaran material. Oke. Pam. Closing, Pam. Bangun. Pam. Pam. Wah, susah nih. Mr. Blind. Closing, Mr. Blind. Closing, Mr. Blind. Ya, apa yang mau di closing ini ya? Ya, closing Ya, dan nutup juga ini Komal. saya sih tetap pada kita tidak punya kepentingan apapun dalam kasus ini ya. Ya. Yang kita inginkan adalah keadilan untuk semua orang, pada korban, kepada terdakwa juga. Ya, kalau memang dia bersalah, karena mengingat ini adalah sebuah tragedi, hukum seberat-beratnya. Jika tidak bersalah, bebaskan. Dan yang penting bagi kita adalah kebenaran dan fakta semuanya terungkap dengan jelas dan terang benderang. Wah, keren tuh, terang benderang. Ya. Itu aja mungkin closing statement dari saya, Mr. Z. Oke lah, kalau begitu. Terima kasih. Saya sekarang closing statement. Teman-teman, saya nggak bisa nggak bisa sampai pagi. Ini closing statement saja ya. Ini perkara tindak pidana. Kemarin mengatakan janganlah kita ini berpendapat di ruang yang gelap. Nah, saya juga mengutip dari Bang Maksi mengatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Ya mudah-mudahan ya ke depan akan lebih jelas ya. Siapa berbuat apa, bertanggung jawab dan sebagainya. Saya tidak sedang menghakimi karena saya bukan hakim. Itu saja teman-temanku. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Mr. Blind. Terima Terima kasih kasih Mr. Z, Bang Herwanto, Bang Raffi. Bang Herwanto. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Gus semua. Gunawan. Siap. Terima kasih untuk Mbak Jelita. Terima kasih teman-teman semua yang ada di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing dulu kawan-kawan. Bye-bye.